Bayangkan seorang produser musik peraih 9 Grammy yang tidak bisa main instrumen, tidak tahu cara pakai mixer, tapi jadi orang paling dicari oleh musisi dunia mulai dari Adele sampai Linkin Park. Dialah Rick Rubin. Rahasianya bukan pada teknik, tapi ada di sebuah buku berjudul The Creative Act, A Way of Being. Hari ini kita akan bedah kenapa kreativitas sebenarnya adalah cara kita bertahan hidup. Kreativitas itu nafas. Banyak orang merasa diri mereka gak kreatif. Tapi bagi Rubin, kreativitas itu bukan pilihan. Itu kondisi alami kita sebagai manusia. Setiap kali kita menafsirkan dunia, kita sedang mencipta. Kuncinya cuma satu, atensi. Semakin peka kita melihat detil kecil di sekitar kita, entah itu cara cahaya jatuh di dedaunan atau suara percakapan di pasar, maka semakin banyak bahan baku yang kita punya untuk berkarya. Menjadi wadah yang terbuka. Tugas kita bukan jadi pabrik ide, tapi jadi kolektor. Jadilah wadah yang menampung segalanya tanpa menghakimi. Jangan buru-buru bilang ini ide jelek atau ini gak berguna. Biarkan semua kesan, perasaan, dan pengamatan itu mengendap di alam bawah sadar. Biarkan diri kita terpapar pada hal-hal acak, karena di sanalah kejutan bermula. Melawan musuh terbesar atau ego. Kenapa kita sering macet atau mengalami creative block? Rubin bilang itu karena ego. Ego membuat kita takut dinilai atau terlalu terobsesi pada hasil akhir. Solusinya? Turunkan ekspektasi. Anggap diri kita cuma sebuah saluran atau pipa. Kalau pipanya bersih dari ego dan rasa takut, ide dari semesta akan mengalir begitu saja. Ingat, seni itu tentang bermain, bukan tentang bekerja di bawah tekanan. Percaya pada merinding. Pernah nggak kita melihat sesuatu atau mendengar lagu lalu tiba-tiba merinding? Itu adalah sinyal. Tubuh kita seringkali tahu mana yang benar jauh sebelum logika kita bisa menjelaskannya. Di dunia yang berisik ini, percayalah pada intuisi fisik diri. Itu adalah cara semesta berbisik bahwa kita sedang berada di jalur yang tepat. Melepaskan, bukan menyelesaikan. Pertanyaan paling sulit, kapan sebuah karya dianggap selesai? Jawabannya tidak pernah. Karya seni tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya dilepaskan. Jangan mengejar kesempurnaan teknis yang kaku sampai jiwanya hilang. Justru ketidaksempurnaan manusiawi itulah yang membuat karya kita bergetar di hati orang lain. Pada akhirnya, Rick Rubin mengingatkan kita bahwa audiens pertama dan terpenting dari karya kita adalah diri kita sendiri. Kalau karya kita membuat kita merasa hidup, tugas kita sudah selesai. Karena tujuan seni bukanlah menghasilkan benda yang hebat, tapi membawa kita ke dalam kondisi jiwa yang luar biasa. Jadi, apa yang akan kamu perhatikan hari ini?